Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini, aku bakal jelasin tentang modul 8, yaitu dasar interlocking 2 silinder. Oh ya, jadi di modul kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana sistem pneumatik ini bisa bekerja dengan 2 silinder tapi masih bisa tetap aman, teratur, dan nggak saling bertabrakan gitu. Menurut saya topik ini cukup penting buat kita yang pengen belajar tentang sistem kontrol secara otomatis gitu. Apalagi di bidang instrumentasi dan otomasi, uh, karena prinsip interlocking ini sendiri sering terjadi uh, dan dipakai banget gitulah di dunia industri buat ngatur urutan kerja antar aktuator supaya proses tetap efisien dan nggak bertabrakan. Di sini ada tujuan praktikum. Yang pertama ada memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengunci urutan geraknya agar sistem bekerja aman dan berurutan. Kemudian yang kedua ada melatih kemampuan dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock agar dapat mencegah terjadinya konflik gerakan, seperti dua silinder bergerak bersamaan secara tidak diinginkan. Kemudian di nomor 3 ada meningkatkan keterampilan dalam mendesain, membaca, dan simulasikan ladder diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Nah, kalau kita lihat dari slide tujuan praktikum ini, ada beberapa hal utama yang mau dicapai dari praktikum pada kali ini. Yang pertama itu memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder. Jadi di sini kita bakal belajar gimana dua aktuator atau 2 silinder bisa saling mengunci. Maksudnya tuh 2 silinder ini nggak bisa jalan bareng seenaknya gitu, tapi mereka harus punya urutan tertentu. Contohnya kayak silinder pertama harus selesai dulu gerakannya, baru silinder kedua bisa dimulai gitu gerakannya. Dengan cara ini sistem bisa bekerja dengan aman dan berurutan, jadi nggak ada tabrakan mekanik atau konflik dari gerakan itu sendiri. Kemudian ada tujuan kedua, yaitu melatih kemampuan kita dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock supaya kita bisa mencegah terjadinya konflik dari gerakan. Misalnya kalau ada dua silinder bergerak secara bersamaan, padahal seharusnya itu nggak boleh. Itu bisa aja bahaya banget karena bisa bikin tabrakan atau bahkan merusak komponen. Jadi di sini kita dilatih buat ngerti urutan logika gerak yang benar gitu, dan gimana cara sistemnya saling mengunci lewat rangkaian pneumatik atau lewat kontrol dari PLC. Kemudian yang nomor 3 itu ada meningkatkan keterampilan kita dalam mendesain, membaca, dan mensimulasikan ladder diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Menurut saya ini penting karena di dunia industri nanti ladder diagram itu kayak bahasa sehari-harinya sistem otomasi gitulah. Jadi kita nggak cuma paham konsep teorinya aja, tapi cuma bisa bikin programnya di software PLC dan bisa ngebaca logikanya tuh dengan benar atau sesuai. Kemudian di sini ada dasar interlocking 2 silinder. Pengertian interlocking sendiri merupakan metode penguncian logika yang digunakan agar suatu aktuator hanya bergerak jika kondisi tertentu terpenuhi. Pada sistem 2 silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder lain mencapai posisi yang diinginkan. Tujuan utamanya adalah mencegah tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja dari sistem. Jadi secara pengertian interlock ini sebenarnya adalah metode penguncian logika. Tujuannya biar suatu aktuator dalam hal ini gitu. Contohnya silinder hanya bisa bergerak kalau kondisi tertentu sudah terpenuhi. Misalnya kayak kita punya dua silinder, silinder A dan silinder si B. Interlocking memastikan kalau silinder A belum balik ke posisi semula, maka silinder B nggak bisa jalan duluan gitu. Jadi logikanya tuh kayak sistem
izin jalan. Satu silinder baru boleh bergerak kalau silinder lainnya udah selesai sesuai urutannya. Tujuan utama dari interlock sendiri ini ada dua. Yang pertama itu mencegah terjadinya tabrakan mekanik. Karena kalau dua silinder gerak bareng tanpa urutan bisa bikin benturan atau nabrak satu sama yang lain. Dan yang kedua menjaga urutan kerja sistem supaya prosesnya tuh tetap presisi dan efisien. Biasanya sendiri tuh interlock ini diimplementasikan menggunakan logika di dalam PLC atau lewat rangkaian pneumatik secara langsung. Kalau kamu lihat slide di sini ada gambar ladder diagram yang nunjukin urutan logika untuk dua silinder. Di situ sendiri setiap kondisi dari silinder satu akan jadi input untuk nentuin apakah silinder kedua boleh aktif atau belum. Jadi kayak sistem checkpoint gitu. Kalau syaratnya belum terpenuhi maka sistem akan nunggu dulu sampai ini tuh siap. Kemudian kita masuk ke peran dalam integrasi sistem. Interlocking memiliki peran vital dalam sistem pneumatik, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari satu silinder atau aktuator yang bekerja secara berurutan. Tujuan utamanya adalah mengontrol urutan kerja dan mencegah konflik gerakan antar aktuator, sehingga sistem dapat bekerja aman, presisi, dan efisien. Yang pertama itu ada menjamin urutan operasi yang tepat. Kedua, mencegah gerakan yang berlawanan atau konflik mekanik. Yang ketiga ada menjaga keselamatan sistem dan operator. Kemudian yang keempat ada memastikan keandalan dan ketepatan proses. Kemudian yang kelima ada menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks. Kemudian yang keenam ada mendukung efisiensi energi dan umur komponen. Di sini udah dijelasin apa itu peran interlock dalam integrasi sistem. Ini penting karena interlock itu bisa dibilang tulang punggung keamanan dan keteraturan pada sistem pneumatik. Apalagi kalau sistemnya udah pakai lebih dari satu silinder atau aktuator, pasti butuh pengaturan urutan kerja supaya semuanya jalan dengan aman dan sesuai atau berurutan. Ada beberapa poin penting dari peran interlock yang bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada menjamin urutan operasi yang tepat. Artinya sistem akan bekerja sesuai urutan yang sudah ditentukan. Misalnya tuh kayak silinder A harus maju dulu, baru silinder B menyusul, atau sebaliknya. Ini bikin sistem lebih konsisten dan bisa diandalkan. Kemudian yang kedua ada mencegah gerakan yang berlawanan atau konflik mekanik. Kalau dua aktuator gerak berlawanan tanpa kontrol bisa bikin komponen rusak. Jadi interlock berfungsi kayak pengaman gitu biar nggak ada gerakan yang saling bertabrakan. Kemudian yang ketiga ada menjaga keselamatan sistem dan operator. Ini menurut saya krusial banget. Dengan adanya interlock, operator jadi lebih aman karena sistem nggak bisa sembarangan bergerak kalau belum aman. Jadi resiko kecelakaan di sini bisa diminimalisir gitu. Lanjut, kemudian yang keempat ada memastikan keandalan dan ketepatan pada proses. Karena semua langkah dilakukan secara berurutan dan terkontrol, hasil proses sendiri jadi lebih konsisten dan lebih akurat. Kemudian yang kelima ada menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks. Prinsip interlock ini bisa dikembangkan jadi sistem otomasi yang jauh lebih rumit. Misalnya di pabrik-pabrik besar, interlock bisa diterapkan ke banyak silinder sekaligus dengan logika PLC yang lebih kompleks. Kemudian yang nomor 6 ada mendukung efisiensi energi dan umur dari komponennya. Karena sistemnya nggak kerja secara acak, maka gerakan tiap aktuator jadi efisien. Beban mekanik juga lebih ringan dengan umur komponen jadi lebih panjang. Atau minimalisir komponen itu sendiri biar nggak cepat rusak. Selanjutnya di sini ada ladder diagram.
Oke, di ladder diagram ini yang ditampilkan di sini kita bisa ngelihat urutan logik kontrol yang mengatur kapan silinder pertama aktif dan kapan silinder kedua itu akan menyusul. Biasanya ada kontak normally open, kontak normally close ini, dan coil yang digunakan untuk nentuin logika secara kerja dari suatu sistem. Selain itu juga bisa ditambahin timer supaya ada jeda waktu antar gerakan silinder. Misalnya setelah silinder A selesai, sistem nunggu kayak 2 atau sampai 5 detik gitu. Baru bisa ngasih sinyal ke silinder B buat mulai bekerja atau menyusul. Nah, di ladder diagram ini logika tuh banyak disusun biar sistem bisa dijalankan secara otomatis dan tetap berurutan. Oh ya, di dunia industri sendiri program kayak gini sering banget digunain gitulah, dipakai di mesin perakitan, pengapakan atau sistem otomatis lain yang pakai aktuator ganda. Jadi dengan memahami ladder PLC ini kita bisa ngembangin sistem pneumatik yang lebih kompleks nantinya. Oh ya, di ladder diagram ini juga dijelasin bahwasanya kita tuh bisa ngelihat urutan logika kontrol yang mengatur kapan silinder pertama dan kapan silinder kedua itu akan menyusul atau aktif gitu. Biasanya ada kontak normally open, kontak dari normally close, dan coil yang digunakan untuk nentuin logika kerja dari suatu sistem. Selain itu juga bisa ditambah dengan timer supaya ada jeda waktu antar gerakan silinder. Misalnya setelah silinder A selesai, sistem nunggu 2-3 detik baru bisa ngasih sinyal ke silinder si B buat mulai kerja atau menyusul gitu. Nah, di ladder diagram ini sendiri sistem bisa dijalankan secara otomatis dan tetap berurutan. Ada pertanyaan lanjut demonstrasi rangkaian PLC dan pneumatik. Terima kasih. Tugas video: buat video berdurasi 20 menit, wajib ada wajah kalian di sana dan menjelaskan tentang dasar interlocking dalam sistem pneumatik dan rangkaian ladder yang dibuat dengan rangkaian PLC di trainer board PLC. Oke, mungkin di sini saya akan jelaskan lebih detail lagi tentang di bagian ladder diagram ini sendiri. Nah, ladder diagram ini pada dasarnya adalah bahasa pemrograman PLC yang bentuknya tuh mirip kayak tangga. Jadi di bagian ini, di bagian kiri ini biasanya disebut jalur listrik positif atau power line, dan di bagian kanan disebut jalur netral. Kiri dan kanan. Setiap anak tangga di tengah-tengah itu disebut itu rung yang isinya adalah logika program, mulai dari kondisi input seperti tombol sensor atau saklar sampai output misalnya coil atau aktuator. Kalau di sistem interlocking 2 silinder ini,
Ladder diagram digunakan untuk mengatur urutan kerja kedua silinder supaya nggak jalan bersamaan dan tetap sesuai sama kayak urutannya. Jadi prinsipnya tuh kayak kita bikin peraturan lewat logika elektrik. Kapan silinder A boleh aktif dan kapan silinder B boleh aktif dan kapan mereka harus berhenti. Biasanya tuh di ladder diagram ini akan sering nemu itu simbol-simbol seperti normally open, normally close, coil, terus ada timer, sensor limit switch. Mungkin bisa saya jelaskan secara singkat. Apa itu normally open? Artinya tuh kontak ini dalam kondisi awalnya tuh terbuka, baru akan menutup kalau ada sinyal yang aktif. Itu normally open. Kemudian ada normally close. Normally close itu sendiri adalah kebalikan dari normally open. Kontak ini awalnya tertutup dan akan terbuka kalau sinyalnya itu aktif. Kemudian ada coil. Coil sendiri adalah komponen yang menerima hasil logika dari rang tersebut. Biasanya digunakan untuk menyalakan lampu, menggerakkan solenoid valve, atau memerintahkan silinder untuk maju atau mundur. Kemudian di sini ada timer. Timer sendiri digunakan untuk memberikan jeda waktu tertentu. Misalnya kita mau silinder B mulai bergerak 2 detik setelah silinder A selesai, maka kita pasang timer di situ. Itu adalah fungsi dari timer. Kemudian ada sensor limit switch. Biasanya digunakan sebagai input untuk mendeteksi posisi silinder apakah sudah maju penuh atau sudah kembali ke posisi yang semula. Urutan logika kerja interlock 2 silinder ini mungkin kita bisa bahas singkat. Yang pertama ada langkah 1 itu silinder A maju. Kemudian yang kedua ada setelah silinder A maju secara penuh gitu. Selanjutnya silinder si B mulai maju. Kemudian langkah ketiga setelah silinder B maju penuh, silinder B mundur lagi. Kemudian langkah yang terakhir ada setelah silinder B selesai mundur, baru silinder A mundur ke posisi awal gitu atau posisi yang semula. Nah, biar urutan ini berjalan dengan benar, ladder diagramnya harus disusun dengan logika interlock. Contohnya tuh gini, di rang pertama kami punya tombol start sebagai input utama. Begitu tombol start ditekan, maka coil untuk solenoid A ini aktif dan silinder A mulai maju. Tapi di rang kedua solenoid B nggak akan aktif dulu. Dia akan aktif hanya kalau sensor dari silinder A itu tuh udah nyala. Artinya silinder A udah maju secara penuh. Setelah itu baru ladder memberikan sinyal ke coil solenoid buat menggerakkan silinder B ini buat maju. Begitu silinder B udah maju secara penuh, timer bisa diaktifkan buat ngasih delay sedikit. Lalu diperintah mundur dikasih ke silinder B atau buat bergantian gitu. Nah, setelah silinder B balik ke posisi awal, barulah ladder diagram kasih perintah ke silinder A buat mundur lagi ke posisi yang awal atau semula. Dengan begitu kedua silinder ini bisa beroperasi secara berurutan dan saling terkunci gitu. Jadi nggak mungkin dua-duanya maju secara bersamaan atau salah urutan karena kondisi sensor yang mengunci logika satu sama lain. Oh ya, kalau fungsi timer di ladder diagram ini kadang tuh apa ya, buat ngasih delay aja gitu, kayak ngasih jeda gitulah. Silinder A udah gerak, terus kayak timer ini buat ngasih jeda berapa detik, 2 sampai 5 gitu. Bahwasanya biar setelah silinder A gerak dikasih timer jeda dulu, baru dia bakal silinder si B ini bergantian gitu dan mulai aktif gitu.
Mungkin saya bisa jelaskan sedikit kelebihan ladder diagram di sistem pneumatik ini sendiri. Yang pertama itu ada mudah dibaca dan dipahami karena bentuknya tuh mirip kayak CRL atau rangkaian listrik. Orang teknik gampang banget paham logikanya melalui rangkaian listrik konvensional contohnya. Kemudian yang kedua ada mudah dimodifikasi. Kalau nanti mau ubah urutan silinder atau tambah delay, tinggal ubah logika rangnya. Kemudian yang ketiga aman dan terstruktur menurut saya. Ladder ini kayak memungkinkan kita tuh buat menambahkan kondisi keamanan atau safety interlock seperti tombol emergency stop atau sensor tekanan. Kemudian yang keempat ada kayak terintegrasi langsung gitu dengan si PLC. Jadi kita bisa pantau atau simulasi dan nguji sistem langsung lewat software bahkan tanpa perlu alat pneumatik fisiknya dulu. Jadi kesimpulannya di bagian ladder diagram ini sistem interlock 2 silinder berfungsi untuk mengatur urutan dan keamanan gerakan antar silinder. Logika interlock di ladder diagram ini memastikan satu silinder gak akan aktif sebelum yang lain tuh aktif atau selesai. Dan kalau ada kondisi tidak aman, sistem otomatis tuh akan berhenti. Dengan begitu sistem pneumatik bisa bekerja lebih efisien, aman dan presisi. Oke, jadi kesimpulan jadi pembahasan interlock 2 silinder menurut saya cukup sampai situ. Semoga penjelasan ini bisa ngebantu teman-teman semua yang lagi belajar sistem pneumatik biar lebih paham gitulah konsepnya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ada bahasa yang kurang dimengerti, saya mohon maaf.